Halo semua, selamat datang kembali di channel Power Tools Lab. Video kali ini saya kedatangan satu unit mesin las dari Benchwork dengan kapasitas arus 120 ampere, kemudian daya listriknya 450 watt. Modelnya adalah BZ8912. Kita lihat spesifikasinya di sini. Di kardusnya dituliskan tabel untuk pengaturan mesin lasnya ya kawan. Di sini thick of steel range atau ketebalan bidang kerja, kemudian diameter kawat las dan arusnya atau ampernya. Jadi kalau misalkan kita mengelas besi dengan ketebalan 2 mili dan memakai kawat las 2 mili, ampernya itu kita setel di 20 sampai 60 ampere. Kemudian untuk 2 sampai 3 mili dengan kawat las 2,6 di 60 sampai 100 ampere dan seterusnya. Oke, langsung saja kita unboxing dan kita lihat kelengkapannya apa saja. Waktunya unboxing. Oke, seperti biasa, buku manual yang di dalamnya berisi spesifikasi teknis, petunjuk penggunaan, dan juga petunjuk keselamatan. Ini sebelum mengoperasikan alat, sebaiknya buku manual ini dibaca terlebih dahulu ya kawan. Kemudian kartu garansi. Garansi yang diberikan adalah 3 bulan gratis spare part hanya untuk 1 kali berlaku ya, syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian 12 bulan gratis jasa servis. Nama, model seri, dan tanggal pembeliannya disimpan untuk penjual dan ini untuk pelanggan. Satu buah topeng las, modelnya seperti ini. Handle-nya untuk topeng las, bahannya standar plastik. Kemudian wire brush atau sikat kawat, bahannya standar ya kawan. Kemudian satu tang masa, kualitasnya begini. Ininya terbuat dari plat yang tipis menurut saya ya, tapi oke lah. Dan kabelnya ini sedikit kaku ya kawan. Panjangnya kurang lebih cuma 1 meter. Kemudian electrode holder atau stang las sudah dilengkapi juga dengan kabel. Ini untuk lapisan tembaganya hanya ada di bawahnya, hanya ada di satu sisi. Bagian atasnya ini tidak dilapisi tembaga. Bahannya lumayan solid ya kawan. Standar lah untuk mesin las dengan rentang harga 300 sampai 400 ribuan. Kabelnya sama, kurang lebih 1 meter. Dan yang terakhir unitnya. Ini unitnya. Secara sekilas build quality-nya saya suka, kelihatan cukup rapi. Bagian atas ini sudah dilengkapi dengan handle sehingga memudahkan kawan semua untuk membawa mesin las ini ya. Bagian samping kiri kanan sudah dilengkapi dengan kisi-kisi pembuangan panas yang cukup besar ya kawan. Kemudian bagian depannya juga kisi-kisi pembuangan panasnya cukup besar. Untuk saklar on off-nya ada di belakang sini.
Dan ini kipas pembuangan panasnya cukup besar ya kawan. Bodinya terbuat dari plat yang lumayan tebal menurut saya, cukup kokoh dan kelihatan kuat ya. Kemudian bagian depannya di sini sudah dilengkapi dengan display atau layar digital ya untuk penunjuk ampernya. Jadi knobnya nanti tinggal kita putar-putar aja seperti ini. Dan catatan untuk knob ini dia akan berputar terus. Tetapi kalau ampernya sudah mentok di 120 sesuai dengan spesifikasinya ini, dia nilainya tidak akan bertambah ya kawan, walaupun kita putar terus seperti ini. Kemudian untuk terminalnya negatif dan positif, ini untuk massa dan ini untuk elektroda. Daya listriknya di sini ditulis 450 watt plus ya kawan. Jadi ya kalau sudah ada tulisan 450 watt plus itu tandanya konsumsi listriknya akan berada di atas 450 watt. Nanti kita coba aja ya kawan. Sudah siap. Kita nyalakan dulu listriknya di 450 watt. Oke, nyala. Dan mesin lasnya ya 450 watt bisa menyala. Nanti kita coba dipakai untuk mengelas apakah bisa juga. Kita naikkan dulu ampernya di 50. Oke, 450 watt 50 ampere. Untuk listrik 450 watt di ampere 50 tadi ternyata tidak kuat ya kawan. Hanya sepanjang ini saja listriknya sudah jelek di 50 ampere ya. Oke, kita naikkan dulu ke 900 watt. Dan kita nyalakan dulu mesin lasnya. Ampernya dan tetap saya pertahankan di 50. Kita coba lagi di sebelahnya ya. Naikkan ampernya ke 60. Untuk ampere 60 kawat las 2 mm tadi 900 watt mantap, apinya cukup besar, las-lasannya juga kelihatan cukup matang ya. Coba kita naikkan lagi ke ampere 70, tetap di 900 watt. Kawat lasnya nanti saya ganti dengan 2,6.
Oke, ini ampere 70, kemudian listriknya masih di 900 watt, dan saya menggunakan kawat las 2,6 ya. Kelihatan bedanya. Hasil las-lasannya cukup enak, apinya cukup stabil, dan konsumsi listriknya ternyata kuat di 900 watt ya. Besi U dengan ketebalan 5 mm. Ini hasilnya sesudah dibersihkan ya. Hasilnya menurut saya cukup bagus. Untuk 50 ampere di 450 watt tadi cuma sampai segini saja setengah las-lasan ya. Kemudian saya naikkan listriknya ke 900 watt dan saya teruskan. Dan ini yang tengah, ini yang tengah di ampere 60 dengan listrik 900 watt masih ya. Dan yang terakhir tadi kawat las 2,6, ampernya saya naikkan ke 70. Kita lihat penetrasinya. Nah, ini untuk yang 50 tadi penetrasinya kurang kayaknya. Kemudian yang 60 penetrasinya cukup bagus, dan yang 70 dengan kawat 2,6 itu bagus juga penetrasinya ya kawan. Oke, selanjutnya saya coba untuk menyambung ini ke sini pakai kawat 2 mili aja ya kawan, dengan ampere 50 atau 60 ya. Oke, untuk penyambungan besi tadi apinya cukup stabil ya kawan, dan hasilnya juga cukup lumayan. Menurut saya bagus hasilnya ya. Saya pakai kawat las diameter 2 mm di ampere 60 dan listrik 900 watt kuat ya. Oke, hasilnya cukup memuaskan, apinya cukup stabil. Selanjutnya akan saya coba untuk menyambung besi holo dengan ketebalan 0,8 mm ya. Oke, untuk penyambungan besi holo seperti ini, ketebalan kurang lebih 0,8 mm, saya akan coba di listrik 450 watt ya, karena waktu tadi saya coba untuk mengelas besi yang tebal itu ternyata kuat ya kawan. Kalau besi yang seperti ini, holo ini, kemungkinan besar bisa. Ampernya saya turunkan ke 50 ya. Oke, 50 ampere 450 watt besi holo dengan ketebalan 0,8, kawat las 2 mili.
Oke, ini hasil pengelasan besi holo dengan ketebalan 0,8 mm. Hasilnya cukup baik menurut saya, apinya cukup stabil. Nah, ini hasilnya. Mengelasnya juga cukup halus, cukup enak. Hasilnya bagus. Dan listrik 450 watt. Kuat ya kawan. Saya pakai ampere 50. Kemudian tadi apinya sedikit kurang, saya naikkan sedikit ke 52 dan apinya juga cukup stabil ya. Hasilnya ...50 ampere, 450 watt. Untuk pengelasan besi holo kuat. Bisa ya. Dan ini kabelnya dan stang lasnya, saya pakai kabel dengan stang las bawaan dari mesin lasnya ya, tidak ada masalah. Kemudian knob ampernya ini tidak seperti mesin las yang saya review sebelumnya ya, merek lain, dimana display untuk digital dengan knob analognya itu tidak sinkron, tetapi ini yang ini betul ya. Nah, mentok di 120 ampere. Kalau pemakaian 120 ampere mungkin listriknya lebih dari 900 watt ya, lebih dari 1300 watt juga. Nah, knobnya mentok di 120 ampere sesuai dengan modelnya MMA 120. Oke, setelah beberapa kali tes tadi, mesin las Benz MMA 120 ini bisa menjadi pilihan yang menarik bagi tukang las yang mencari kepraktisan, kinerja yang handal, dan juga harga yang terjangkau. Kelebihan dari mesin las ini adalah ringan dan mudah dibawa, ideal untuk pekerjaan lapangan dan proyek-proyek kecil ya kawan, karena ukurannya yang kompak dan mudah dibawa kemana-mana. Kemudian build quality-nya yang sangat baik, mampu melakukan pengelasan pada berbagai jenis ketebalan logam dengan arus maksimum 120 ampere dan elektroda lasnya maksimum 3,2 mm ya. Kemudian apinya juga besar dan stabil dan sangat enak dan nyaman untuk pengelasan besi tebal ataupun pengelasan pipa holo galvanis. Kekurangannya, kalau dilihat dari harga, saya rasa mesin las ini hampir tidak ada kekurangannya sama sekali ya kawan. Hanya di bagian aksesoris penunjangnya saja yang kualitasnya seadanya atau standar mesin las dengan rentang harga 300 sampai 400 ribuan ya. Untuk kinerjanya tidak ada kekurangan sama sekali ya. Untuk tukang las rumahan atau pemula, kemudian bengkel las kecil atau bengkel las pemula dengan budget terbatas dan juga pekerja konstruksi, saya rasa mesin las Benz MMA 120 ini cocok untuk Anda ya kawan. Dan satu lagi penting untuk diingat, selalu gunakan peralatan keselamatan atau peralatan safety yang lengkap saat Anda menggunakan mesin las, termasuk helm las, sarung tangan, dan juga pakaian khusus las yang melindungi tubuh Anda dari percikan api las. Oke, cukup sekian video review dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.